Presiden Jokowi menegaskan kembali lagi untuk mendukung penuh program apa yang akan dilaksanakan oleh Prabowo Subianto di pemerintahan berikutnya. Dia dalam kesempatan itu di sidang Kabinet Paripurna di IKN, dia dengan tegas mengatakan apapun yang dilaksanakan oleh Prabowo harus didukung penuh, kemudian agar transisinya itu berjalan dengan mulus. Nah, bagi orang-orang yang mungkin menyebarkan atau melemparkan isu-isu negatif yang mengatakan Jokowi Prabowo sudah retak, udahlah, udah nggak bisa lagi. Pokoknya Jokowi sama Prabowo itu nggak bisa diadu domba dengan kata-kata yang seperti itu. Saya ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan, yang berkaitan dengan administrasi pertanggungjawaban, serta kendala-kendala yang belum terselesaikan. Yang kedua, kita semuanya harus mendukung penuh program Presiden Terpilih. Pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif. Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuat dan segera diselesaikan. Sudah jelas ya, di sini Presiden Jokowi menyuruh seluruh jajarannya untuk memfokuskan, mensukseskan transisi pemerintahan dari Jokowi Ma'ruf ke Prabowo Gibran itu berjalan dengan mulus. Kemudian tadi dia menekankan kalau memang perlu ada aturan baru, ada regulasi baru, harus segera diterapin. Utamanya untuk program-program unggulan Presiden Terpilih, agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang. Yang ketiga, menjaga situasi yang kondusif. Kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh. Kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan. Sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak, gejolak, sampai pemerintahan berikutnya terbentuk. Artinya, kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, jaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak. Jadi sudah pasti ya arahan dari Presiden Jokowi dari beberapa poin tadi, dia mengatakan mendukung penuh program Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan dia bahkan dengan terang-terangan menekankan kepada jajarannya agar semua diusahain dan diprioritaskan supaya transisi pemerintahan itu berjalan dengan baik. Kemudian tadi dia melarang dan mengecam keras jangan sampai membuat kebijakan-kebijakan ekstrim yang menimbulkan gejolak di masyarakat. Misalnya ini hal-hal yang membuat kontroversi di tengah masyarakat. Itu sangat ditekankan sama Presiden Jokowi tadi, jangan sampai membuat hal tersebut. Masih di situasi yang sama, di sidang Kabinet Paripurna terakhir di IKN, Prabowo juga angkat bicara kemudian mengucapkan kata-kata terima kasih kepada Presiden Jokowi. Di sini bahkan dituliskan kalau pada momen itu bikin mewek dan begini suasana haru Jokowi Prabowo di IKN kemarin. Mari kita tonton videonya. Bersama saya sendiri, dari Presiden terpilih,
Dapat kita lihat bersama ekspresi dari Pak Prabowo yang begitu tulus. Bahkan kalau kita perhatikan tadi, mata dari Pak Prabowo seperti menahan tangis haru atas momen tersebut karena dukungan Jokowi yang begitu besar terhadap dirinya, sehingga memberi kesempatan atau memberikan sesuatu yang hingga saat ini Prabowo dapat menjadi presiden terpilih untuk 2024 sampai 2029. Nah, dapat kita perhatikan raut wajahnya, bahkan ia menyelami Pak Jokowi. Di sini memang situasi atau suasana yang begitu hangat sekaligus begitu terkesan, di mana semua saling mengeluarkan kata-kata, saling minta maaf, dan saling mendukung. Ini bagus sekali demi pertumbuhan Indonesia lebih baik lagi. Lebih lanjut lagi, di saat yang bersamaan Presiden Jokowi juga meminta maaf, di mana ada yang belum sempurna, di mana banyak yang kurangnya selama ia memimpin, terutama di 5 tahun terakhir, ataupun secara umum 10 tahun terakhir ia menjadi Presiden RI. Terakhir, saya juga ingin memohon maaf pada Bapak Ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal yang kurang maksimal. Sekali lagi, saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau menurut saya pribadi, di masa kepemimpinan Pak Presiden Jokowi ini sudah sangat baik, di mana infrastruktur itu di seluruh negeri hampir merata, di mana tidak ada istilah Jawa sentris atau hanya pembangunan yang dipusatkan di Jawa saja. Tetapi dapat kita lihat seperti yang di Papua sana, itu bangunan terus berlanjut atau terus digencarkan, di mana hanya di era Presiden Jokowi itu bangunan tersentuh di Papua, dan bukan hanya di Papua, di pedalaman-pedalaman pelosok Indonesia yang lain juga itu baru menerima atau merasakan yang namanya pembangunan, baik itu pembangunan jalan, gedung-gedung, dan fasilitas publik lainnya. Untuk lebih lanjut terkait dengan beberapa cuplikan yang kita tonton tadi, ini ada berita kita lansir dari tv1news.com. Di sini diberikan judul Presiden terpilih Prabowo tegaskan pembangunan IKN berlanjut. Ini arahan Jokowi. Nah, ini mari kita baca bersama. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Jumat 13 September 2024. Dalam sidang tersebut, Jokowi menyampaikan arahan penting kepada para menteri dan presiden terpilih 2024 sampai 2029 yang juga merupakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan turut berbicara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan berbagai program yang telah dimulai Jokowi, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Prabowo tidak ingin ada perpecahan antara dirinya dan Pak Jokowi. Negara ini sudah berkembang pesat, semuanya bersatu. Tidak ada lagi hal yang perlu diperdebatkan. Dan saya sepenuhnya setuju dengan hal itu, ujar Luhut lagi. Nah, bagus sekali ketika elit-elit politik atau orang-orang berpengaruh di Indonesia itu bersatu, maka sudah dipastikan perkembangan menuju Indonesia Emas 2045 dapat tercapai dengan maksimal. Atau gimana kalau menurut teman-teman atas apa yang barusan kita bahas ini? Silakan tuliskan tanggapan teman-teman ya di ruang komentar yang ada di bawah ini.